Welcome to Suara Hair Channel. Apalagi saya kan sebagai muslimah ya, jadi tambah berat di pikiran gitu. Pengen pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya YRM Permana di Suara Hair. Dan tentu saja saat ini kita ada di ruang tamu, tempat saya mengajak berbincang tamu-tamu saya yang pasti istimewa tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka, tentang kesibukan mereka pada hari ini, atau mungkin tentang hal-hal lain yang menarik pada diri mereka. Nah, tamu kali ini spesial. Dia sekampung dengan saya di Pati. Karena aku jenenge angel banget sih. Kalian Al-Hilyatuz Zakiyah Filaili. Betul. Nah, jadi Al-Hilyatuz Zakiyah pakai H. Iya betul. Kemudian Zakiyahnya pakai tasydid. Jadi ya. Itu berapa orang yang bisa langsung mengucapkan Al-Hilyatuz Zakiyah Filaili gitu ketika ketemu dengan Ya jelas 12 Bapak Ibu. Berarti aku ketiga, lumayan. Kebanyakan akan langsung menyebut bagaimana? Minta diejakan nama atau gitu? Biasanya ya Al-Hilyatuz. Enggak, biasanya Al-Hilyatuz gitu ya. Iya, hil pakai H. Ya aslinya kan pakai H. Jadi kalau orang yang manggil aku pakai H itu biasanya orang sekampung. Atau TNU nolak. Ansor paling murah. Hilya, sebelum masuk ke aktivitas Hilya, saya pengen tahu, penasaran gitu. Tahu salah tulis gak sih di rapot, entah di piagam penghargaan gitu? Paling kalau Hilya kadang pakai K sama H gitu. Karena menyebutkan Hilya maka pakai KH gitu. H gitu kan. Jadi bingung ini kita yang mana gitu. Ya jeneng angel lagi pakmu kebanget. Hilya ini mahasiswa UIN, Universitas Islam Negeri, yang dulu IAIN Wali Songo, jurusannya Hukum Pidana Islam. Itu satu hal yang menarik. Hal kedua yang menarik, saya ini sibuk kira karu-karuan, aktivitasnya banyak banget. Mudah bersuara. Iya. Apalagi Di Elsa itu dengan Mas Dokter Teddy Kholiluddin ya. Kapan-kapan teko rene lah, ben ruang tamunya keren gitu. Iya, harus kesini. Ya. Kemudian apa lagi? Apalagi ya, Tim Humanity Jawa Tengah. Tim Humanity Jawa Tengah aktif di kemarin sibuk menolak Omnibus Law. Iya, itu di Muda Besar. Iya, di Muda Besar. Jadi sibuk banget. Dari sekian banyak aktivitasmu, ganggu kuliah berat? Kalau ganggu sih enggak. Cuman Jangan sampai kuliah mengganggu aktivitas ya. cuma butuh waktu lama jadi Mas. Ya. Sekarang ini yang paling menyita waktumu aktivitas di mana saat ini? Kalau saat ini karena udah di ujung tanduk ya harus menyelesaikan skripsi. Harus menyelesaikan skripsi, betul. Ketika kemarin saya minta dia datang ke sini, garap skripsi mahal. Meskipun demikian ada proses, masih banyak aktivitas lain. Kemarin ke Ambarawa untuk ketemu penyintas, itu kaitannya dengan skripsi. Bukan, itu di Tim Humanity Jawa Tengah. Lah iya, mau ngomong kok fokus ning skripsi. Oke. Jadi
skripsi dikerjakan, tetapi masih banyak aktivitas lain, entah di Unity, entah di Muda Bersuara yang juga tetap harus berjalan. Iya, tetap beriringan. Mulai kapan Hilya sibuk? Kalau sibuk berorganisasi sih sejak semester awal udah. Di organisasi apa itu yang pertama? Dugaanku PMI. Bukan sih. Oh, bukan. Di LPM Justisia. Di LPM Justisia. LPM itu lembaga pers mahasiswa. Justisia itu LPM yang ada di Fakultas Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum ya, di UIN Wali Songo. Ini LPM yang sudah lama banget. Ketika saya beraktivitas dulu di Nuansa, di IKIP Semarang, kemudian jadi UNES, LPM Justisia itu sudah ada. Di LPM yang pertama. Ya. Mengapa memilih pers mahasiswa? Karena pada waktu itu kumpulannya Cambeling. kamu suka nulis. Kamu suka nulis ya. Pas SMA, SMA tuh dulu emang udah ikut. SMA di mana? Di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islam. Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islam itu di Tarbiyatul Banding. Ngono nanti aku bingung. Madrasah wis dilalah. Tarbiyatul Banding. Di mana itu? Di Winong. Di Winong Pati ya. Oke. Sejak Madrasah Aliyah memang sudah nulis. Biasanya dulu nulis soal apa? Dulu pertama belajar menulis itu menulis cerpen, terus baru berita, baru liputan gitu. Tapi dari sastra dulu. Dari sastra kemudian masuk ke pemikiran begitulah kira-kira ya. Begitu di Justisia mendapatkan ruang yang leluasa untuk mengekspresikan pengetahuan, pikiran dan semacamnya itu. Betul. Dan cukup membuat kepala pusing. Apa pusingnya? Pengen pecah. Karena waktu itu pas awal di Justisia kan ada workshop Islamic Studies. Itu berkenalan dengan pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim yang progresif banget gitu. Yang saya nggak bisa serta-merta langsung menerima gitu. Jadi ada proses mengendapkan terus. Ini kok kayak beda sama yang saya pelajari. Kira bener ini. Iya. Itu kemudian berpengaruh sampai, saya yakin berpengaruh pada banyak aktivitas Hilya belakangan gitu ya. Iya, berpengaruh. Siapa antara lain yang meracuni Hilya? Istilahku aneh. Yang membuat ini bagian yang perlu diketahui nih, ini bagian yang perlu didalami, pemikiran-pemikiran yang barangkali berbeda dengan yang diperoleh semasa di desa, semasa di Aliyah. Siapa yang banyak memberikan masukan mengenai ini? Kalau dulu itu kayak belajar tentang kayak batasan-batasan, jadi kayak teologi pembebasan gitu, batasan-batasan aurat gitu. Kalau dulu batasan aurat ternyata misal kalau cuma segini tuh nggak apa-apa, jadi ada teori limit. Jadi saya pelajari tentang batasan aurat yang berbeda dengan pengetahuan saya gitu. Itu pemikirannya siapa ya? Aku bukan ya? Syahrul. Jadi ketika muncul pemikiran-pemikiran baru, tidak serta-merta bisa menerima. Iya. Apa yang membuat tidak serta-merta bisa menerima? Karena itu bertentangan dengan nilai. Dengan nilai apa? Nilai-nilai agama waktu itu. Yang diyakini sebelumnya. Iya, yang diyakini sebelumnya. Gitu. Apalagi saya kan sebagai muslimah ya. Jadi tambah berat di pikiran gitu. Karena batasan aurat kan sangat memengaruhi. Pertama muslimah kan harus pakai jilbab misalnya. Tahu kayak gitu, jadi sebetulnya pakai apapun sih boleh ya, nggak harus pakai jilbab, pakai apapun yang boleh, yang penting menutup aurat kan. Iya. Apa benar semua wajib harus pakai hijab merek ini? Iya terbanyak sih. Oke. Terus perguliran setelah Justisia langsung masuk ke Elsa. Di Elsa itu pas bersinggungan dengan teman-teman Elsa itu ketika di Justisia. Tapi semula narasumber gitu. Ikut diskusi. Oh iya, gitu. oke.
Terus mulai tahun 2018an itu intens banget di Elsa, belajar tentang belajar dengan kelompok penghayat kepercayaan. Ya, jadi ada pelajaran praktik langsung soal kemajemukan yang banyak didapatkan di Elsa ya. Iya. Apa pengalaman paling menarik sepanjang beraktivitas di Elsa yang dia alami? Pengalaman menarik itu di tahun kemarin 2019. Ketika itu saya belajar dengan perempuan penghayat kepercayaan. Di sana belajar mendengarkan kisah mereka dari pengalaman sejak kecil sampai dewasa gitu. Ya ternyata menarik banget pengalaman perempuan. Jadi ada sisi-sisi yang berbeda ketika perempuan penghayat mulai meyakini diri sebagai penghayat, dan laki-laki ada kayak simbolisasi yang berbeda gitu. Padahal di masyarakat kita seolah-olah dalam tanda kutip ada kewajiban memeluk sebuah agama gitu. Pada saat ini rasanya masih begitu ya. Ada tekanan-tekanan di kawan-kawan penghayat yang diceritakan atau didengar atau diketahui oleh Hilya? Ada, saya menyebutnya kayak diskriminasi gitu. Jadi misal perempuan pas waktu itu ada cerita lagi mau ngurus KTP kan, perempuan pas dia datang sendirian itu nggak dilayani dengan baik gitu. Dan ketika dia datang dengan kakeknya itu baru dilayani. Jadi ada sisi-sisi kayak gitu. Itu karena perempuannya atau karena penghayatnya? Itu karena perempuannya. Karena perempuannya. Dia bilang seperti itu karena perempuannya. Saya akan masuk lebih dalam ke soal perempuan karena Hilya ini di banyak aktivitasnya, di medsosnya, di juga aktivitas-aktivitas yang diunggah, banyak menunjukkan aktivitas berkait dengan advokasi atau pembelaan pada perempuan. Mulai kapan masuk ke situ? Mulai belajar itu sejak tahun 2018-an. Sejak 2018. Di mana bergabung dengan siapa untuk mulai menyuarakan itu? Kalau 2018 itu mulai, jadi di tahun-tahun 2018 karena kuliah kan udah selesai ya. Sebenarnya tuh mulai teori-teorinya ya. Iya. Ya. Udah nggak ada SKS kuliah. Ya, karena kuliah sudah selesai berarti sudah sarjana. Mata kuliahnya maksudnya, Pak. Mana di protes Pak Rektor Imam Taufik itu lulus. Udah nggak ada mata kuliah waktu itu. Yeah. Nah dulu mulai itu kayak aktif pernah di Gus Durian Semarang waktu itu, terus di Elsa, terus kayak nyari-nyari yang cocok untuk diriku tuh apa gitu. Nah ketemunya tuh ya di tahun itu pas saya ikut sekolah feminis, saya menemukan diri saya waktu itu. Sekolah feminis ini yang bikin siapa, di mana? Sekolah feminis itu yang bikin Perempuan Mahardika. Waktu itu dilaksanakan di Bandung. Apa yang ditemukan dari sekolah feminis itu yang sebelumnya tidak ditemukan di tempat lain oleh itu? Di situ saya banyak belajar tentang pengalaman saya sebagai perempuan sejak kecil sampai sekarang. Ada proses kayak pembongkaran pikiran gitu. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan semacamnya. Jika ada yang bermanfaat dari tayangan ini, silahkan share ke banyak orang sehingga manfaat itu tersebar ke lebih banyak orang dan lebih banyak orang lagi. Dan akhirnya, saya HRM Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berbagi cahaya.